Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NPM A1M022055 dari kelas 4A. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai tentang cara membuat bahan ajar menggunakan PPT. Nah, di mana di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya itu Canva. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke videonya. Dimana terlebih dahulu teman-teman harus membuka aplikasi Canva. Baik, langsung saja di sini saya buka Google Chrome. Nah, kita cari Canva. Nah, teman-teman dapat teman-teman lihat di sini sudah terbuka. Kita klik saja. Nah, di mana aplikasi Canva ini dapat mempermudah kita dalam membuat PPT, karena di Canva ini sudah tersediakan pamflet-pamflet atau desain yang menarik untuk kita pilih sebagai bahan ajar untuk presentasi melalui PPT tersebut. Nah, baik, misalnya kita ingin membuat PowerPoint atau media ajar. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan langsung mau template seperti apa, misalnya template PPT yang estetik, misal. Teman-teman klik. Nah, maka di sini otomatis akan muncul berbagai macam pamflet yang nantinya teman-teman bisa pilih mau menggunakan pamflet yang bagaimana dan tema yang bagaimana. Nah, di sini kan sudah terlihat berbagai pamflet, desain pamflet. Nah, kalau dia seperti ini, maka ini bisa kita akses karena dia ini tidak premium. Tapi kalau dia ada tanda seperti pro ini, biasanya ini tidak bisa kita gunakan karena dia ini berbayar. Baik, di sini karena Canva saya tidak premium, maka di sini saya menggunakan yang bisa kita gunakan saja. Nah, baik. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan pamflet ini. Kita klik sesuai template. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, teman-teman, kita bisa mengedit apa yang kita butuhkan untuk bahan ajar kita melalui Canva dengan desain yang sudah kita pilih. Nah, dimana di sini terdapat macam-macam desain. Jika teman-teman ingin memilih desain, teman-teman klik saja pilih desain ini. Atau kalau teman-teman ingin menambahkan elemen, teman-teman klik elemen. Nah, di sini terdapat berbagai macam elemen yang mungkin bisa digunakan untuk agar bahan ajar yang teman-teman gunakan ini lebih menarik. Di sini terdapat teks, teman-teman juga bisa menambahkan tulisan seperti itu. Terus di sini ada merek. Sepertinya di sini kebanyakan berbayar ya teman-teman menggunakan aplikasi Canva yang premium. Di sini unggah. Nah, di sini bisa kita tengok unggahan kita. Misal kita ingin menambahkan sebuah foto atau file, mungkin di sini nanti sudah akan terunggah seperti ini secara otomatis. Nah, baik, langsung saja kita masuk. Misalnya teman-teman ingin mengganti nama presentasi atau menambahkan nama kelompok, teman-teman tinggal klik di bagian yang mau teman-teman rubah atau ingin teman-teman tambahkan namanya. Misalnya seperti ini, disusun oleh kelompok 5 misal. Teman-teman tinggal klik tekan 5. Di sini bisa kita atur, teman-teman bisa menggeser ke kiri ke kanan atau ke atas sesuai dengan yang diinginkan teman-teman.
Nah, selanjutnya kalau kita misalnya mau menambahkan slide baru, teman-teman bisa tambahkan halaman baru. Nah, seperti ini. Maka dia ini akan otomatis. Jika teman-teman misalnya seharusnya di slide 3 ini seharusnya diletakkan ke slide 2, maka teman-teman bisa menggesernya seperti ini. Teman-teman klik, kemudian teman-teman pindahkan. Maka dia otomatis akan pindah seperti ini. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, kan teman-teman ini kelihatannya ini ada berwarna agak gelap ya. Teman-teman bisa mengubah di sisi bagian yang ada di PPT kita ini dengan cara mengubah warnanya. Nah, di sini kan ada gaya template. Nah, di sini misalnya kita ingin merubahnya menjadi warna merah. Kita klik saja, maka dia akan berubah warna atau warna ini. Nah, warna pink, maka dia akan berubah warna pink, tinggal kita klik saja. Misalkan ini kan nama anggota kelompok, juga bisa kita tarik seperti ini, kita sesuaikan seperti ini, tergantung yang mana baiknya bagi teman-teman. Nah, kemudian untuk isinya boleh langsung dituliskan sini, misalnya mengenai tentang sel. Nah, teman-teman bisa menuliskan, atau kita di sini kan karena ini tidak bisa kita tambahkan untuk menambahkan sesuatu atau tulisan, teman-teman bisa klik bagian teks, terus teman-teman pilih judul, tambahkan judul di sini. Nah, maka teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya. Apa sih itu sel? Misal, apa itu sel? Nah, teman-teman bisa tarik seperti ini dan kita sesuaikan seperti itu. Dan juga kita untuk materinya juga bisa kita buat, misalkan sel, kan tadi sel adalah misalnya bagian terkecil atau unit terkecil yang menyusun tubuh. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan, untuk ukurannya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini adalah untuk kita memperkecil ukuran tulisan. Teman-teman bisa tambahkan iko ini, dan juga di sini untuk menambahkan atau mengganti warna untuk tulisan. Nah, misalnya ingin berwarna pink. Nah, maka tulisannya akan otomatis berwarna pink. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tulisan ataupun kalimat yang ada di PPT kita ini bisa bergerak atau bisa kita animasikan. Bagaimana caranya? Nah, baik teman-teman, kita misalnya di bagian tugas ini kita animasikan supaya tulisan tugas ini bisa bergerak. Nah, teman-teman klik, kemudian teman-teman blok sebentar. Nah, terus teman-teman pilih animasi, ini animasikan. Terus di sini ada beberapa pilihan dia bergerak. Nah, misalkan ini timbul, nah maka dia timbul seperti itu, atau geser datar. Dia akan, atau terbit pudar bisa, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Kalau terbit kilat seperti ini, datar seperti ini, maka dia akan otomatis seperti itu. Nah, ini juga bisa kita animasikan juga, animasi. Terus tuh kita pilih atau geser datar, pudar atau timbul.
Kalau timbul dia seperti ini teman-teman. Nah, maka otomatis dia bisa dianimasikan dan bisa bergerak. Timbul. Nah, dia kan bergerak otomatis langsung mengikuti. Nah, baik. Kemudian teman-teman bisa menambahkan elemen. Nah, di sini terdapat elemen, atau misalkan ingin kita tambahkan elemennya itu bunga, misal kita klik aja bunga. Kalau tidak berbayar maka dia akan muncul. Nah, kalau dia Pro seperti ini dia berbayar, dia tidak bisa kita gunakan kalau Canva yang kita gunakan itu tidak premium. Nah, misalkan kalau ini bisa karena dia ini tidak premium. Nah, di sini juga bisa kita sesuaikan teman-teman. Kita kecilkan ataupun kita besarkan, atau kita hapus bisa. Tergantung sesuai kebutuhan teman-teman saja. Kita tambahkan bunga ini. Nah, pokoknya di bagian elemen ini teman-teman bisa menggunakan apa yang sekiranya teman-teman butuhkan agar media PPT yang teman-teman gunakan ini bisa menjadi lebih menarik. Dan tentunya nantinya bisa diterapkan oleh peserta didik agar peserta didik itu lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan PPT ini karena dapat dengan mudah dipahami. Kalau dari bahan ajarnya sendiri itu sudah menarik ya teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah selesai, teman-teman bisa menyimpannya di sini. Misal sesuai kebutuhan kita. Nah, misalnya PPT yang sudah kita gunakan ini sudah sesuai, teman-teman bisa simpan atau bagikan. Terus teman-teman unduh. Nah, di sini ada format. Nah, di sini kan misalnya PPT yang kita buat tadi ada 13 halaman. Misalkan teman-teman ingin menyimpan semua halaman ini karena sudah selesai, teman-teman tinggal pilih mau ratakan sebagai PDF, kemudian teman-teman unduh. Nah, ini sedang proses pengunduhan, maka dia nanti langsung tersimpan langsung sebagai bentuk PDF. Ini adalah tahap pengunggahan. Nah, sepertinya sudah selesai, bisa kita tengok. Nah, maka presentasi yang sudah kita buat bahan ajar menggunakan PPT ini sudah selesai dan bisa kita gunakan sebagai bahan ajar. Nah, ini yang kita buat itu. Apa itu sel? Nah, ini merupakan suatu bahan ajar menggunakan PPT dengan menggunakan aplikasi Canva untuk kita membuat desainnya. Karena desain ini merupakan sangat penting kita buat agar bahan ajar yang kita gunakan itu lebih menarik. Nah, mungkin itu saja mengenai sebuah video tutorial dari saya mengenai tentang cara membuat media bahan ajar menggunakan PowerPoint melalui aplikasi Canva. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.